Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya sebagai jawaban UTS analisa perancangan usaha. Baik, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Itu saya mendapatkan referensi dari Kasmi dan Ja'far di bukunya tahun 2017, halaman 7. Menurut Umar H., bukunya tahun 2007, halaman 5, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian sebuah rencana bisnis yang bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan, tetapi juga mengontrol kegiatan operasional secara rutin dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan yang maksimal. Baik, next. Menurut Kasmi dan Ja'far, ada 5 tujuan mengapa studi kelayakan perlu dilakukan sebelum melakukan sebuah proyek atau usaha, yaitu yang pertama, menghindari risiko kerugian, lalu yang kedua, mempermudah perencanaan, yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, serta memudahkan pengendalian. Manfaatnya dalam perencanaan usaha adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan baik persetujuan atau penolakan terhadap kelayakan suatu rencana usaha yang akan direalisasikan sesuai dengan kepentingan pihak yang terkait di dalamnya. Contohnya seperti karyawan, lalu mungkin untuk target konsumennya, aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut, antara lain ditinjau dari aspek kebijakan pemerintah, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi petenaga kerja, pengaruh sosial, serta analisis kemanfaatan dan beban sosial. Baik, ini dari jawaban nomor 2, cara menilai potensi peluang pasar suatu usaha. Yang pertama, pendekatan permintaan. Maksud dari pendekatan permintaan, bahwasanya kita harus mengetahui apa yang mau diminta oleh konsumen pasar yang akan kita tuju. Contohnya misalnya makanan. Kalau makanan seperti ya kebanyakan ayam. Ayam. Jadi ayam ini mungkin bisa jadi ayam geprek atau ayam bakar atau ayam kremes dan banyak macam lainnya. Jadi kita harus menyesuaikan permintaan konsumen pelanggan. Lalu pendekatan penawaran. Masuk pendekatan penawaran ini adalah kita menawarkan konsumen yang belum mengetahui hasil masakan kita, rasa masakan kita. Lalu yang ketiga, mengamati kebutuhan tertinggi di masyarakat. Nah, itulah yang sebelumnya. Jadi kita harus mengamati kebutuhan tertinggi di masyarakat. Apa sih yang tertinggi dibutuhkan masyarakat ini? Apakah beras, apakah minyak, apakah lauk pauk, apakah dan sebagainya, sandang pangan. Lalu yang keempat, mencari momen yang tepat sesuai keinginan konsumen. Nah, mencari momen yang tepat adalah waktu yang tepat ketika dalam memulai usaha atau tanggal. Jangan membuka usaha atau memulai usaha ketika tanggal tua. Kalau tanggal tua, otomatis dong modal yang kita keluarkan tidak dapat secara cepat untuk kita dapatkan lagi dari hasil kita buka usaha. Lalu sesuai keinginan konsumen. Apakah itu sudah sesuai dengan keinginan konsumen? Jadi kita harus mengetahuinya, makanya dibutuhkan pendekatan permintaan, penawaran, mengamati kebutuhan tertinggi di masyarakat, mencari momen yang tepat agar sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu menentukan target pasar secara spesifik. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan ayam. Ayam kan banyak nih. Makanan ayam, apakah ayam kremes, ayam geprek, ayam cabai hijau, apa ayam yang lainnya. Dimasak dengan cara apa? Spesifik. Atau mungkin kan itu kan masakan nih. Jadi kalau yang lain misalnya perusahaan yang lain ada yang perusahaan ya elektronik. Nah, elektroniknya ini jual apa? Apakah handphone aja atau AC atau
TV atau kulkas ataupun campur. Tapi kebanyakan kalau misalnya elektronik ada yang spesifik, dia jual AC aja, kalau jual televisi aja, kalau jual HP aja. Nggak ada misalnya HP dicampur dengan aksesoris, beda lagi. Seperti contohnya yang ada di Lucky Plaza. Oke, lalu yang terakhir adalah menilai persaingan. Menilai persaingan adalah eh, kita harus mengetahui kita bersaing dengan siapa. Otomatis bukan kita aja. Jadi agar kita dapat masuk dalam persaingan itu, kita harus mengetahui kelemahan pesaing kita. Agar kita dapat memasuki produk yang tidak ada di saingan kita. Lalu cara membuat segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis. Segmentasi geografis yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan maupun cuaca. Ini kita tidak dapat mengganggunya. Karena kenapa? Ketika cuaca hujan, otomatis dong kita harus menyesuaikan lokasinya, geografisnya dalam keadaan apapun. Segmentasi demografis. Jenis lainnya dari segmentasi pasar adalah segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Contohnya seperti kalau misalnya di warung makan itu otomatis enggak ada usianya berapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, pekerjaannya apa aja, macam-macam. Ada yang bekerja di PT, dan pendidikan pun ya ada yang berpendidikan, ada yang pendidikan SMA, SD, SMP, S1, S2, dan seterusnya. Status pendidikan atau tidak, dan sebagainya pokoknya. Itulah segmentasi demografis. Berarti adalah pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek yang sebelumnya saya telah jelaskan. Segmentasi psikologis. Berikutnya ada pula segmentasi psikologis yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya, pelaksana segmentasi ini cukup rumit, antara Anda wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Nah, contohnya nih, saya sebelumnya ada nih pelanggan yang sukanya ayam bakar. Nah, kedai makan A, ayam bakar. Kedai makan B, ayam bakar juga. Tapi pelanggannya beda-beda gitu. Yang A ini pelanggannya ada rame, yang B yang nggak tahu rame. Berarti pelajaran untuk mereka berdua bahwasanya eh, segmentasi psikografis adalah lebih cenderung untuk memahami selera target konsumen secara mendalam. Lalu, tujuan segmentasi pasar. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenisnya, lalu salah satu tujuan segmentasi pasar adalah yang pertama, mengenali kompetitor bisnis, yaitu persaingan kita. Contoh seperti dulu awalnya Gojek. Gojek tidak ada kompetitor, akhirnya sekarang ada Grab. Grab juga merasa tidak ada kompetitor, sekarang ada Maxim. Nah, itu adalah kompetitor bisnis. Mereka saling mengenali kompetitor bisnis. Contoh sepertinya kalau handphone, dulu Nokia, sekarang ada Apple. Dan Nokia sekarang kalah. Nah, Apple lalu iPhone. Apple kan iPhone. Jadi ada Samsung, ada yang lain. Pokoknya seperti itu adalah kompetitor bisnis, persaingan. Meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Belum tentu yang harga murah akan menjadi ramai dan harga mahal itu konsumennya sedikit. Mengapa? Karena banyak konsumen tidak akan menilai harga ketika pelayanannya menjadi lebih baik. Bahan evaluasi dan perencanaan bisnis itu perlu sebagai evaluasi untuk usaha kita. Meningkatkan efektivitas strategi bisnis. Baik, cara menentukan strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan.
Yang pertama strategi pertumbuhan, strategi diferensiasi produk, strategi harga, strategi akuisisi, strategi konten. Nah, strategi pertumbuhan yaitu bagaimana kita dalam menumbuhkan mulai dari awal seperti fondasi. Pas ada tiangnya dulu ya kan. Diferensi produk. Produk kita ini bagaimana, apakah diterima oleh konsumen atau tidak. Lalu harga, apakah harga kita ini berkompeten, kompetitor nggak dengan saingan-saingan kita. Contoh seperti Gojek, kalau misal dari Tiban ke Batam Center, misal harga 40.000, sedangkan Grab dengan harga 50.000. Lalu ada yang lebih murah lagi, seperti InDriver. InDriver bisa menawarkan harga, bisa jadi 30 atau di bawahnya. Nah, strategi akuisisi, strategi konten, yaitu promosi. Cara melakukan promosi yang efektif dan efisien. Yang pertama, tentunya memberikan potongan harga. Lalu yang kedua, memberikan gratis ongkir. Lalu ketiga, memberikan cashback, mengadakan flash sale, promo buy one get one, atau buy one get two, buy 4 get 5, dan seterusnya. Memberikan rewards berupa gift untuk pelanggan. Mengadakan pengumpulan poin rewards. Nah, biasanya mengadakan pengumpulan poin rewards ini contoh seperti di Alfamart. Biasa kalau di Alfamart, mas-masnya itu menanyakan, ada kartu Alfamart-nya? Nah, itu adalah mengadakan pengumpulan poin reward agar berbelanja terus di Alfamart maupun di Indomaret. Bagi-bagi kupon promo atau voucher. Pemberian garansi juga bisa jadi salah satu bentuk promosi efektif. Garansi ini biasanya untuk bahan elektronik seperti handphone. Ini bisa garansi 1 tahun untuk handphone Xiaomi. Gitu. Lalu memberikan promo tematik di hari-hari khusus. Punya produk baru, jangan ragu untuk memberikan sampel gratis. Ini intinya, jangan ragu untuk memberikan sampel gratis. Sampel gratis contoh misalnya parfum, orang-orang yang jual parfum di pinggir jalan atau promosi di parfum jalan, otomatis dia memberikan sampelnya dulu secara gratis dan tidak ragu, agar konsumen menerima produknya dan membeli. Aspek tujuan perizinan usaha, ini penting. Tujuan perizinan dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin usaha, maka kegiatan usaha yang dilakukan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban dan atau pembongkaran. Contoh yang pedagang kaki lima, mohon maaf, otomatis ini tidak memiliki izin usaha, legalitas yang nggak ada. Akhirnya apa? Ditertibkan oleh Satpol PP. Manfaat aspek legalitas. Satu, sarana perlindungan hukum. Manfaatnya adalah perlindungan hukum akan dilindungi oleh hukum. Sarana promosinya lebih lancar dan memiliki tempat. Jadi ada untuk sarana promosinya. Lalu ketika bukti kepatuhan terhadap peraturan hukum. Mempermudah mendapatkan proyek. Zaman sekarang, apabila tidak ada legalitas hukum, izin hukum terhadap perusahaan, maka untuk mendapatkan proyek itu sangatlah sulit. Sedangkan yang memiliki pun terkadang kalah tender, mempermudah pengembangan usaha juga termasuk. Aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, rencana produksi. Yang kedua, strategi bisnis. Yang keempat, proses produksi. Yang kelima, volume produksi. Aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, teknologi perusahaan, pemilihan mesin dan peralatan, lalu aspek kualitas dari teknologi. Pentingnya manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam pengembangan perusahaan atau usaha kita. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau yang disebut MSDM adalah Personnel Management is the planning, organizing, directing, and controlling of personnel development, compensation, integration, and maintenance of the people for the purpose of contribution to organizational, individual, and social goals. Itu referensi dari Filippo
tahun 1976 bukunya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian, terima kasih.